Sahabat Tani, hari ini kami monitoring tanaman padi di beberapa wilayah dan mendapati beberapa tanaman padi kondisinya kerdil. Kemudian ini tadi kami mengambilnya untuk sampel ini dari dua tempat yang berbeda ya. Kemudian setelah kita analisa ternyata kondisi tanaman ini sama-sama kerdil, tapi sebab dan penanganannya berbeda ya sahabat Tani. Untuk yang pertama ini adalah kondisi tanaman yang kerdil yang memang disebabkan oleh asem-aseman begitu ya. Jadi tanaman yang kerdil yang disebabkan oleh asem-aseman atau pH yang rendah biasanya secara penampakan atau fenotipnya itu adalah pada daunnya itu ada beberapa daun yang kering seperti ini ya sahabat Tani. Kemudian ketika kita cabut biasanya akarnya ini berwarna coklat kehitaman. Ini tadi banyak sekali akarnya yang hitam karena memang kami cuci banyak yang sudah larut. Nah ini kondisinya. Kemudian terkait dengan pembahasan kondisi tanah yang asem-asemen dan penanganannya, mungkin sahabat tani bisa melihat video saya sebelumnya yang membahas terkait dengan kondisi tanah yang asem-asemen dan penanganannya. Kemudian kami di sini lebih berfokus kepada membahas tanaman yang kondisinya kerdil karena disebabkan oleh virus yang ditularkan oleh orang batang coklat, atau di tempat kami itu biasa menyebutnya sebagai kerdil rumput begitu ya. Jadi tanaman yang terserang kerdil rumput itu biasanya ditandai daunnya itu relatif masih segar-segar seperti ini ya sahabat tani, hijau segar, kemudian anak-anaknya juga lumayan banyak, kemudian kondisinya memang kerdil gitu ya, pendek gitu ya, padahal ini umurnya itu sudah kurang lebih 80-an hari gitu ya. Nah, kemudian kondisi akar pun juga relatif banyak akar yang putih gitu ya. Nah, ini menandakan sebenarnya akarnya sehat, tapi dia nggak bisa tumbuh memang karena ada virus yang menjangkit pada tanaman padi ini. Nah, kemudian langkah-langkah preventif sebelum kemarin ada pun sudah dilakukan oleh petani di wilayah kami. Seperti kita antisipasi dengan insektisida sistemik, entah itu yang dari bahan aktif buprofesin, kemudian imidacloprid, kemudian ada yang pakai triflumesopirin, kemudian ada yang pimetrosin, dari berbagai macam merek dagang yang ada di wilayah kami. Namun ini masih juga terserang KB gitu ya, atau mungkin kerdil rumput begitu ya sahabat tani. Jadi orang batang coklat selain itu berbahaya bagi tanaman dengan mengisap nutrisi atau cairan pada tanaman, ternyata orang batang coklat itu juga sebagai vektor yang menularkan virus pada tanaman yang menjadikan tanaman kita menjadi kerdil rumput seperti ini. Oleh karena itu orang batang coklat sebisa mungkin kita antisipasi atau kita kendalikan sedini mungkin. Nah, terkait bagaimana penanganan kerdil rumput, nah, atau mungkin tanaman yang kerdil disebabkan oleh infeksi virus oleh orang batang coklat ini seperti apa, kami sendiri pun juga belum tahu ya cara pengobatan atau kuratifnya, karena kemarin kita mencoba dengan kita menambahkan hormon pertumbuhan seperti hormon gibrelin dari beberapa merek dagang yang ada, tapi hasilnya juga masih nihil sahabat tani, atau masih kerdil saja atau nggak mau tumbuh begitu. Mungkin bagi sahabat tani yang lain apabila ada pendapat atau pengalaman lain terkait dengan penanganan penyakit kerdil rumput ini dan berhasil, mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya, supaya ilmunya bermanfaat. Nah, insya Allah nanti ilmu dari sahabat tani akan kami sampaikan dan kita aplikasikan di sini supaya nanti penyakit kerdil rumput seperti ini bisa terkendali. Demikian yang bisa kami sampaikan, tetap semangat dan optimis untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.